Aku dijodohkan dengan pria tua demi bisnis keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Naila duduk di balkon kamarnya yang menghadap ke taman kecil di belakang rumah. Udara sore itu sejuk, langit mulai berwarna jingga, tapi hatinya terasa penuh awan kelabu. Di tangannya, secangkir teh melati yang sejak tadi tak disentuh, sudah mendingin. Dari balik tirai jendela kamar yang terbuka, suara pertengkaran kedua orang tuanya terdengar semakin jelas. "Aku sudah bilang, jangan ambil proyek itu. Kita tidak punya cukup modal," bentak suara ayahnya, Pak Arman. "Kau pikir aku mau? Semua karena kamu terlalu percaya dengan rekan bisnismu yang licik itu," balas ibunya, Bu Indah, suaranya nyaring dan penuh emosi. Naila memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mengambang. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar pertengkaran mereka. Tapi kali ini, nada putus asa dalam suara mereka membuatnya takut. Sebagai anak tunggal, Naila sudah lama tahu bahwa bisnis keluarganya, CV Indah Karya Mandiri, mulai goyah. Perusahaan garmen milik keluarganya itu dulu dikenal luas di kotanya, bahkan pernah menyuplai pakaian ke beberapa department store besar. Namun, 3 tahun terakhir, keadaan berubah. Dimulai dari pandemi yang membuat permintaan merosot tajam, ditambah manajemen yang kurang sigap menghadapi digitalisasi, dan terakhir, pengkhianatan dari rekan bisnis yang membawa kabur dana investasi. Semua menyatu menjadi badai besar yang mengancam kelangsungan usaha mereka. Naila menatap ke taman, melihat ayahnya keluar dari rumah dengan wajah lelah, kemeja setengah kusut dan rambut yang sudah beruban di pelipisnya. Ia bukan pria tua, tapi tahun-tahun terakhir membuatnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ayahnya adalah sosok pekerja keras, tipe pria lama yang memulai bisnis dari nol, dari hanya memiliki satu mesin jahit di garasi rumah saat Naila masih duduk di bangku SD. Sementara ibunya, Bu Indah, dulunya adalah guru honorer yang akhirnya ikut membantu mengurus pembukuan dan pemasaran usaha suaminya. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka selalu berjuang bersama. Naila sendiri baru lulus dari Fakultas Desain Komunikasi Visual, dan sedang memulai bisnis kecil-kecilan membuat desain ilustrasi dan branding untuk UMKM. Hasilnya belum besar, tapi cukup untuk kebutuhan pribadinya. Ia belum banyak bisa membantu secara finansial, dan itu yang membuat hatinya sering terasa sesak. Malam itu, saat semua sudah tenang, ayahnya memanggil Naila ke ruang tamu. Wajah Pak Arman tampak lebih tenang, tapi gurat kelelahan masih jelas terlihat. "Naila," katanya pelan, "ayah ingin bicara soal kondisi kita." Naila duduk di samping ayahnya, menatap mata yang dulu selalu terlihat yakin, kini redup. "Kita sudah tidak punya jalan keluar lain. Surat utang kita sudah jatuh tempo. Bank tak lagi mau memberi keringanan. Bahkan rumah ini, kalau tidak segera dilunasi, bisa disita." Naila menggigit bibir. Ia sudah menduga, tapi mendengar langsung seperti ini membuat napasnya tercekat. Tapi tadi sore, ada seseorang yang datang. "Darsa, kau ingat Om Darsa?" Naila mengernyit. Nama itu familiar. Darsa, sahabat ayahnya sejak muda. Dulu sering datang saat Naila masih kecil, membawakan oleh-oleh dari luar kota, bahkan pernah menghadiahinya sepeda. Tapi sejak Naila SMP, pria itu jarang muncul lagi. Hanya sesekali terdengar namanya disebut, karena Om Darsa memang punya bisnis besar di bidang properti dan konstruksi. Om Darsa bilang dia bersedia membantu melunasi semua utang kita, dan bahkan membantu memulihkan bisnis ini. Tapi apa? Yah? Tanya Naila cepat. Pak Arman menunduk. Tangannya menggenggam kertas dari dalam map coklat,
tampak seperti surat perjanjian. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikah dengannya. Hening. Dunia seperti berhenti berputar. Jantung Naila berdetak keras. Seolah tubuhnya menolak mencerna kata-kata yang barusan keluar dari mulut ayahnya. Menikah dengan Om Darsa, bisiknya, nyaris tak terdengar. Pak Arman mengangguk dengan berat hati. Dia bilang sudah lama memperhatikanmu. Naila, katanya, kamu perempuan cerdas, anggun, dan sopan. Dia tidak punya anak, tidak pernah menikah. Sekarang usianya 52 tahun. Aku tahu, ini tidak masuk akal. Tapi dia satu-satunya orang yang mau menolong kita tanpa bunga, tanpa tenggat. Naila bangkit dari duduknya, langkahnya gontai menuju kamarnya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi. Bukan karena takut atau jijik, tapi karena perasaannya seperti dihancurkan perlahan. Hidupnya baru saja dimulai. Tapi kini, ia harus memilih. Menjadi pengorbanan untuk menyelamatkan kehormatan keluarga, atau membiarkan bisnis yang dibangun ayahnya sejak muda runtuh, dan menyeret keluarganya dalam kehancuran. Di luar jendela, hujan mulai turun perlahan. Bersama tetes air mata yang terus mengalir, seakan langit pun turut merasakan beratnya keputusan yang harus diambil Naila. Hari itu, rumah keluarga Arman berubah menjadi panggung kecil yang dirias dengan tergesa. Hantaran tertata rapi di atas meja tamu, kain batik mewah, perhiasan emas putih, set alat salat, dan kotak kecil berisi parfum impor. Semuanya serba mewah, tapi terasa asing di mata Naila, seperti properti dalam sandiwara yang bukan miliknya. Ia duduk bersimpuh di ruang tamu, kebaya pastel menyelimuti tubuhnya yang gemetar halus. Bunga melati disematkan di rambut sanggulnya. Sementara bibirnya yang dipulas tipis tampak kaku, seperti tak tahu harus menampilkan senyum atau diam membisu. Sementara itu, di sekelilingnya, semua orang tampak sibuk memainkan peran masing-masing. Ibunya tersenyum lebar kepada tamu, walau ada jejak merah di ujung matanya. Ayahnya berdiri agak kaku di sudut ruangan, seolah menahan napas. Dan di hadapannya, pria itu, Darsa, duduk dengan tenang, menyodorkan kotak beludru kecil yang langsung dibuka oleh salah satu stafnya. Cincin itu berkilau. Terlalu terang untuk mata Naila yang mulai perih. Jari manisnya dipegang lembut, tapi pasti. Ia tidak menolak. Tak sempat. Segalanya berjalan terlalu cepat, terlalu rapi. Cincin itu tersemat di jarinya sebelum ia sempat menarik tangan. Sebelum mulutnya sempat membentuk kata, tidak. Tepuk tangan kecil terdengar. Senyum-senyum penuh harapan mengisi ruangan. Tapi Naila? Ia bahkan tak bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Semua terasa seperti gema jauh di dalam air. Sayup, lambat, dan membuat dadanya sesak. Aku harap kamu bisa menerimaku dengan ikhlas, Naila, ucap Darsa perlahan. Suaranya dalam, tenang, dan terdengar sangat yakin. Aku akan menjadi suami yang baik, menjagamu, dan keluargamu. Naila hanya mengangguk kecil. Tak ada kata yang keluar. Tenggorokannya terasa kering, lidahnya keluh. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, Naila kembali ke kamarnya. Ia melepas kebaya perlahan, membuka sanggul rambutnya yang sudah mulai membuat kepalanya sakit. Tapi yang paling berat untuk dilepas adalah cincin di jari manisnya. Ia menatapnya lama. Permata bening di atas logam putih itu tampak sempurna. Tapi justru karena terlalu sempurna, ia terlihat seperti belenggu. Simbol dari keputusan yang bukan berasal dari hatinya. Di luar jendela, hujan mulai turun. Hujan bulan April, lembut, tapi menyakitkan bagi mereka yang sedang patah hati. Naila duduk di tepi ranjang, tubuhnya membungkuk, kedua tangan menyembunyikan wajah. Tangisnya akhirnya pecah. Bukan tangisan meledak-ledak, tapi tangis yang nyaris tanpa suara. Seperti sungai bawah tanah yang mengalir perlahan, tak terlihat tapi terus mengikis.
Ia berpikir tentang teman-temannya yang sedang merancang masa depan, membangun karir, jatuh cinta dan patah hati atas pilihan mereka sendiri. Sementara dia baru saja dilamar oleh seseorang yang bahkan tak sempat ia pilih untuk sekadar disukai. Ada satu titik dalam hidup manusia di mana tak ada pilihan yang benar-benar bisa disebut pilihan. Dan Naila merasa hari itu adalah titik itu. Ia terjebak dalam keputusan yang bukan miliknya, tapi harus ia jalani seolah-olah itu adalah keinginannya sendiri. Ia tahu, banyak yang akan berkata, setidaknya dia pria kaya, kamu akan hidup nyaman. Tapi mereka tidak tahu bahwa kenyamanan tanpa cinta hanyalah kurungan emas. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam Naila harus berdamai dengan ketakutan. Akankah ia bisa mencintai pria itu? Atau, akankah ia hidup dalam kepura-puraan selamanya? Lalu ia teringat mata ayahnya. Mata yang selama ini selalu terlihat kuat, tapi sore tadi tampak seperti lautan yang kehabisan ombak. Mata penuh penyesalan. Dan ibu, yang memeluknya sebelum tidur sambil berkata, "Maaf, nak. Kamu anak yang terlalu baik. Terlalu baik. Terlalu pasrah. Terlalu cinta pada keluarganya, hingga rela mengubur dirinya sendiri." Dan malam itu, sebelum tidur, Naila kembali menatap cincin itu sekali lagi. Lalu dengan pelan, ia menyimpannya di kotak kecil, menguncinya di laci, dan berbisik dalam hati. Ini bukan kebahagiaanku, tapi semoga ini bisa jadi jalan bagi kebahagiaan mereka. Ia menutup mata, mencoba tidur. Tapi di ujung pikirannya, bayangan rumah megah milik Darsa mulai muncul. Rumah yang akan segera menjadi tempat tinggalnya, namun belum tentu bisa disebut rumah. Gedung pernikahan itu berdiri megah di tengah kota. Dihiasi ribuan bunga putih, lampu kristal yang tergantung dari langit-langit berkilau seperti bintang di langit malam. Kursi tamu ditata rapi dengan pita emas, dan iringan alunan orkestra klasik membuat suasana terasa seperti di negeri dongeng. Namun bagi Naila, tempat itu lebih menyerupai panggung siksaan. Gaun pengantin yang dikenakannya adalah rancangan eksklusif desainer ternama, dengan bordir tangan dan ekor panjang menjuntai hampir 2 meter. Make-upnya sempurna, membuat wajahnya tampak dewasa dan anggun. Tapi di balik lensa kamera dan sorotan lampu, Naila seperti boneka porselen, indah di luar, tapi rapuh dan kosong di dalam. Darsa berdiri di sampingnya, gagah dengan jas hitam yang pas di tubuh. Senyumnya tenang, tangannya tak pernah lepas dari menggenggam tangan Naila sepanjang resepsi. Ia memperkenalkannya pada rekan-rekan bisnis, para pemilik perusahaan besar, dan beberapa pejabat penting yang datang malam itu. Naila hanya mengangguk dan tersenyum sopan, seperti diajarkan ibunya sejak kecil. Tapi senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Setiap kali seseorang berkata, "Selamat ya, semoga langgeng," Naila hanya menunduk dan mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mereka sungguh tulus, atau hanya basa-basi belaka? Atau mungkin, sama seperti dirinya, mereka juga sedang memerankan peran dalam sandiwara besar bernama kehidupan. Di tengah keramaian, matanya menangkap sosok teman lamanya, Laila, berdiri di antara tamu-tamu yang lain. Gadis itu sempat tersenyum lebar, lalu mengerutkan dahi saat tatapan mereka bertemu. Ia mencoba menyapa, tapi Naila mengalihkan pandangan. Dia tahu Laila akan bertanya banyak hal nanti. Tentang kenapa Naila menikah secepat itu, dengan pria yang jauh lebih tua, dengan cinta yang tak pernah terdengar sebelumnya. Tapi Naila tidak punya jawaban. Ia hanya punya alasan, dan alasan itu tidak akan pernah bisa dimengerti orang yang tidak pernah berada di posisinya. Ketika musik berhenti dan upacara pemotongan kue dimulai, Naila kembali ke sisi Darsa. Pria itu menatapnya dengan lembut, lalu membisikkan, "Kamu cantik sekali hari ini." Naila tersenyum tipis. Bukan karena senang, tapi karena tahu itu yang diharapkan. Malam semakin larut.
Setelah semua tamu pulang dan lampu aula perlahan dipadamkan, Naila dan Darsa diantar ke rumah baru mereka, sebuah villa besar di kawasan elit, dengan taman pribadi dan kolam renang yang diterangi cahaya malam. Pintu kamar dibuka oleh pelayan, dan ruangan itu seperti potret dari majalah arsitektur. Dinding kaca, ranjang besar dengan kanopi lembut, dan balkon yang menghadap ke taman di bawahnya. Darsa membuka jasnya, meletakkan di kursi, lalu menoleh ke arah Naila yang berdiri di ambang pintu. "Ini malam pertama kita," katanya pelan, senyumnya tak berubah. Naila menunduk. Hatinya berdegup, tapi bukan karena cinta. Lebih karena rasa gugup yang dibungkus ketakutan. Ia tidak membenci Darsa, tapi juga tidak mencintainya. Dan malam itu, ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. "Aku tahu ini tidak mudah buatmu, Naila," lanjut Darsa, mendekat tanpa menyentuh. "Aku tidak akan memaksamu. Aku ingin kamu merasa nyaman dulu." Itu kalimat pertama yang membuat Naila sedikit lega, meski hanya sebentar. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik menuju balkon. Angin malam menyentuh pipinya, membawa serta aroma bunga Kamboja dari taman bawah. Dalam diam, ia menangis lagi. Tak menjerit. Hanya tetesan air mata yang mengalir tanpa suara. Ia menatap bulan yang menggantung di langit, bertanya dalam hati, apakah semua pengantin merasa seperti ini di malam pernikahannya? Keesokan paginya, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis. Naila terbangun sendirian di ranjang. Di meja samping tempat tidur, ada secangkir teh hangat dan secari kertas bertuliskan tangan Darsa. "Aku pergi ke kantor lebih pagi. Istirahatlah dulu. Aku akan pulang sore. Ede." Naila menatap tulisan itu lama. Ia menyentuh ujung kertasnya, lalu menghela napas panjang. Mungkin Darsa bukan pria jahat. Tapi tetap saja, tidak ada ruang untuk cinta yang tumbuh dari hutang budi. Ia berjalan pelan ke depan cermin besar di sudut kamar. Gaun tidurnya menjuntai lembut, rambutnya kusut, dan matanya masih sembab. Tapi di cermin itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sosok wanita yang tampak dewasa, tapi kehilangan dirinya. Di dunia luar, dia adalah istri dari pengusaha sukses. Tapi di dunia dalam, ia hanyalah pengantin tanpa senyum. Dan disitulah kisah ini baru benar-benar dimulai. Sudah 2 minggu Naila tinggal di rumah besar yang lebih mirip istana dibanding tempat tinggal. Setiap pagi ia terbangun bukan oleh aroma masakan ibunya atau suara televisi menyala, tapi oleh derik lembut tirai otomatis yang terbuka perlahan ketika matahari mulai menampakkan sinarnya. Rumah itu memiliki semuanya. Kolam renang pribadi, taman bunga yang luas, ruang baca seperti perpustakaan, bahkan ruang mini teater. Namun, yang tidak ada di dalam rumah itu adalah kehangatan. Ia bisa berjalan dari ujung rumah ke ujung lainnya tanpa bertemu siapapun selain para pelayan. Mereka semua sopan, bekerja cekatan, tapi tak ada satupun yang benar-benar bisa diajak bicara dari hati ke hati. Rumah itu terlalu tenang. Heningnya mencekam. Setiap hari Naila hanya duduk di balkon, membaca buku yang tak selesai-selesai, atau menatap burung-burung yang sesekali mampir ke dahan Kamboja. Hidupnya kini mewah, tapi hampa. Seperti terkurung dalam sangkar emas, cantik, tapi tetap saja sangkar. Darsa pulang setiap malam, tapi waktunya selalu penuh dengan telepon, rapat daring, atau tumpukan laporan dari perusahaan. Kadang ia berbicara dengan Naila, menanyakan kabar, bahkan mencoba bercanda. Tapi Naila hanya menjawab sekadarnya. Ia mencoba menjadi istri yang baik, menyambut suaminya, duduk di meja makan bersamanya, tapi hatinya seperti tertinggal di masa lalu yang sederhana. Suatu siang, Naila memberanikan diri keluar rumah, sendirian. Ia mengenakan pakaian kasual dan membawa tas kecil. Ia minta izin pada Darsa semalam, dan pria itu dengan senyum tenang mengangguk. "Pulang sebelum malam, ya," katanya.
Tujuannya bukan ke butik mahal atau kafe elit, tapi ke gang kecil di dekat pasar lama, tempat ia dan ibunya biasa belanja saat masih tinggal di rumah lama. Aroma bumbu dapur, suara ibu-ibu menawar sayur, dan tawa anak-anak di depan warung membuat dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tapi karena rindu. Ia membeli tahu goreng dan es kelapa dari warung langganannya dulu. Penjualnya, Bu Sari, langsung mengenali Naila. "Naila? Astaga, kamu kemana aja, Nak? Lama nggak kelihatan," seru Bu Sari sambil menyodorkan tahu panas. Naila hanya tersenyum tipis. "Sibuk aja, Bu." "Udah nikah, ya? Sama siapa? Wajahmu kelihatan beda." Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak. "Sama teman ayah," jawabnya pelan. Bu Sari tampak heran, tapi tidak bertanya lagi. Ia hanya tersenyum dan membungkuskan lebih banyak tahu. "Buat cemilan di rumah, ya? Dulu kamu suka banget." Naila pulang ke rumah mewahnya dengan plastik berisi tahu goreng dan kenangan. Tapi sesampainya di depan gerbang, mobilnya dihadang oleh seorang wanita elegan berusia sekitar 40-an, mengenakan tas branded dan kacamata hitam besar. Kamu siapa? Mau kemana?" tanya wanita itu tajam, menghampiri jendela mobil Naila. "Saya istri Pak Darsa," jawab Naila ragu. Wanita itu menyeringai. "Oh, jadi ini pengganti Sarah? Ganti istri cepet banget, ya?" Naila terdiam. Jantungnya seperti berhenti berdetak. "Nama aku Rani, adik ipar Darsa. Tapi kayaknya kamu gak akan lama di sini. Kalau kamu pikir bisa bertahan cuma modal wajah cantik dan polos gitu." Rani lalu pergi tanpa menjelaskan lebih banyak. Hanya menyisakan hawa dingin dan pikiran buruk yang mulai merambat ke hati Naila. Malamnya, Naila duduk di meja makan sendirian. Darsa belum pulang. Ia menatap piring-piring porselen di hadapannya. Semuanya disusun sempurna. Tapi tidak ada selera makan. Tidak ada nafsu untuk bicara. Tidak ada yang menemani. Seketika, ia merindukan makan di dapur sempit rumah lamanya. Duduk di lantai, makan mie instan bareng ibunya sambil nonton sinetron. Hidup seadanya, tapi hangat. Darsa baru pulang hampir pukul 11 malam. Ia mencium kening Naila sekilas sebelum masuk ke kamar kerja. Naila menyusul beberapa menit kemudian. "Tadi aku ketemu Bu Rani di gerbang," ucapnya pelan. Darsa mengangkat wajah. Sejenak, wajahnya tampak tegang. Dia memang kadang terlalu blak-blakan. "Jangan dipikirin, ya." Dia bilang, "Aku cuma pengganti," ujar Naila. Suaranya bergetar. "Apa maksudnya? Siapa Sarah?" Darsa terdiam. Lalu ia berdiri, menghampiri Naila. "Naila, ini rumah kamu sekarang. Kamu gak perlu tahu masa lalu yang cuma akan bikin kamu gelisah. Tapi aku pengen tahu. Aku punya hak untuk tahu." Suara Naila meninggi, untuk pertama kalinya sejak menikah. Ada sesuatu dalam dirinya yang memberontak, seakan lelah terus-menerus menahan luka tanpa suara. Darsa menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Sarah adalah mantan istriku. Kami berpisah 3 tahun lalu. Dan ya, keluargaku belum semua bisa menerima keputusanku menikah lagi." Naila menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Jadi bukan cuma aku yang gak yakin soal pernikahan ini?" Darsa tak menjawab. Ia menatap Naila lama, sebelum akhirnya berkata, "Aku akan berusaha. Tapi kamu juga harus belajar menerima." Naila masuk ke kamar lebih dulu malam itu. Ia menutup pintu dan bersandar di baliknya. Air matanya jatuh satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia sadar, rumah ini mungkin tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dan pernikahan ini, mungkin tidak pernah benar-benar dimulai. Hari itu langit mendung.
dan rumah yang biasanya senyap mendadak dipenuhi suara deru mobil sport yang berhenti di halaman depan. Dari balik jendela, Naila mengintip, alisnya bertaut bingung. Ia tidak sedang menunggu tamu. Darsa pun belum memberi kabar akan pulang lebih awal. Dari mobil itu keluar seorang perempuan muda dengan rambut panjang bergelombang, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans robek. Kacamata hitamnya ditarik ke atas kepala saat ia menatap rumah itu dengan ekspresi tajam, lalu berjalan masuk seolah tempat itu miliknya. Naila bergegas menuju pintu utama. Sebelum ia sempat menyapa, perempuan itu sudah lebih dulu bicara. "Jadi ini kamu?" katanya tanpa basa-basi. Naila mematung. "Maaf, kamu siapa ya?" "Aku Aruna, anak Darsa. Dan kamu, seharusnya tahu tempatmu." Naila tercengang. Ia sudah menduga Darsa punya anak dari pernikahan sebelumnya, tapi ia tak pernah membayangkan anaknya akan seusia dirinya, mungkin hanya terpaut 2 atau 3 tahun. Dan yang paling mengejutkan, cara Aruna memandangnya, seperti musuh yang harus disingkirkan. Darsa nggak bilang. Aruna menyeringai sinis. "Atau kamu terlalu sibuk menikmati kemewahan ini sampai lupa dia sudah punya masa lalu?" Naila mencoba menahan diri. "Aku tahu soal masa lalunya. Tapi aku juga istrinya sekarang. Kalau kamu datang ke sini untuk mencari masalah, lebih baik kita bicara baik-baik." Aruna tertawa kecil. Pahit. "Kamu pikir semua ini milikmu? Rumah ini, hidup ini, dia? Kamu cuma numpang hidup di atas puing-puing keluargaku." Kata-kata itu menampar Naila lebih dari apapun yang pernah ia dengar. Tapi sebelum sempat menjawab, Darsa muncul di ambang pintu, terkejut melihat keduanya dalam ketegangan. "Aruna," serunya. Gadis itu berbalik, memeluk ayahnya sekilas, lalu menatap Naila penuh amarah. "Ini yang kamu pilih setelah Mama? Dia. Jaga bicaramu." Darsa menegaskan, nadanya lebih keras dari biasanya. Tapi Aruna tak gentar. Ia menatap ayahnya lama, lalu berjalan ke dalam rumah dengan langkah keras. Tasnya dijatuhkan sembarangan di sofa. "Aku akan tinggal di sini beberapa hari," katanya tanpa menoleh. "Dan kalau dia masih di sini saat aku bangun besok, aku akan pastikan semua orang tahu siapa Naila sebenarnya." Naila merasa jantungnya ditarik turun ke perut. Darsa hanya memijat pelipis, menatap Naila dengan pandangan lelah, seolah berharap Naila mengerti dan bersabar. Malam itu, suasana rumah berubah drastis. Darsa mengurung diri di ruang kerja, sementara Naila makan malam seorang diri. Lagi. Sesekali ia mendengar suara musik dari kamar Aruna, dentuman bass yang menggetarkan lantai. Ia tidak berniat memulai perang, tapi perlakuan Aruna membuatnya sulit untuk bertahan tanpa luka. Esoknya, Naila mencoba bersikap ramah. Ia membuat sarapan untuk semua, termasuk untuk Aruna. Tapi saat menyajikan roti panggang dan telur di meja makan, Aruna datang dan menatapnya seperti pelayan. "Oh, jadi kamu juga bisa masak? Kupikir semua istri muda cuma bisa dandan dan minta uang." Naila menahan napas. "Aku cuma ingin kita bisa akur. Rumah ini terlalu besar untuk diisi dengan kebencian." Aruna duduk, lalu menyengir. "Rumah ini terlalu besar untuk diisi sama orang asing." Darsa yang turun belakangan hanya menghela napas, lalu mencium kepala Aruna. "Jangan kasar ke Naila. Dia sekarang bagian dari keluarga kita." "Bagian dari keluarga? Jangan bikin aku muntah, yah." Kalimat itu membuat suasana pagi berubah dingin. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Aruna sengaja membawa teman-teman prianya ke rumah, berpesta kecil di kolam renang, memainkan musik keras, bahkan merokok di balkon kamar, semua dengan tujuan menyindir kehadiran Naila. Namun yang paling menyakitkan adalah saat Naila secara tidak sengaja mendengar Aruna berbicara di telepon dengan seseorang. "Ayahku itu lagi krisis paru baya.
Nikahin anak umur 20 cuma buat bukti kalau dia masih berfungsi. Kesian kan? Naila berdiri di balik pintu saat itu. Tangannya gemetar, matanya basah. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Malam itu, ia konfrontasi Darsa. "Kenapa kamu gak bilang kalau anakmu akan membenciku?" Darsa menatapnya dengan mata letih. "Aku pikir dia akan berubah begitu mengenalmu. Aruna hanya butuh waktu. Tapi dia mempermalukan aku. Di rumah ini. Di depan orang lain. Aku bukan cuma merasa tidak diinginkan. Dar, aku merasa terhina." Darsa terdiam. Untuk pertama kalinya, Naila melihat keraguan di mata pria itu. Keraguan yang selama ini disembunyikan di balik senyum tenangnya. "Kamu memang tidak salah, Naila. Tapi ini juga bukan hidup yang mudah buatku. Tapi aku sendirian, Dar. Bahkan kamu, yang katanya suami, lebih sering diam. Lebih memilih menenangkan anakmu, daripada melindungi aku." Suasana menjadi senyap. Naila berjalan keluar kamar, masuk ke balkon yang dulu ia sukai. Tapi kini, tempat itu pun tidak terasa menenangkan. Ia menatap langit malam, bertanya dalam hati, seberapa lama lagi ia bisa bertahan sebagai istri yang selalu jadi musuh, bukan pasangan? Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Naila mulai benar-benar mempertimbangkan untuk pergi. Malam itu, hujan turun deras, mengguyur kaca jendela kamar seperti irama yang meredam keributan hati Naila. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Mata sembab, bahu lunglai. Bahkan ia nyaris tak mengenali perempuan yang menatap balik dari kaca. Ia memutar ulang dalam pikirannya semua kejadian sejak pernikahan itu dimulai. Konflik dengan Aruna, dinginnya rumah besar itu, dan diamnya Darsa yang membuat segalanya semakin rumit. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Darsa tak pernah marah padanya. Tak sekalipun. Beberapa hari setelah pertengkaran terakhir mereka, Naila bangun lebih pagi dari biasanya. Ia turun ke dapur, berniat membuat teh, tapi suara denting sendok dan panci membuatnya menghentikan langkah. Di sana, berdiri Darsa dengan celemek hitam, berusaha membuat sarapan. Naila terpaku. Pria itu bukan sosok yang biasa memasak. Tangannya kikuk, telur yang digoreng pun nyaris hangus. Tapi ia terus mencoba, meski hasilnya berantakan. Darsa menoleh saat menyadari Naila menatapnya. "Oh, aku cuma mau bikin sarapan. Kamu akhir-akhir ini nggak makan banyak." Naila menelan ludah. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Perasaan kecil yang selama ini ia tolak untuk tumbuh. "Kamu bisa tinggal suruh Mbok Wati masak. Kenapa repot-repot?" Darsa tersenyum tipis. Kadang, seseorang cuma ingin melakukan sesuatu sendiri. Mungkin karena merasa bersalah. Naila diam. Tak menjawab. Tapi saat Darsa menyodorkan piring berisi roti bakar dan telur setengah gosong, ia menerimanya. Mereka duduk bersama di meja makan untuk pertama kalinya tanpa ketegangan, tanpa Aruna, tanpa topeng. "Dulu, aku dan Sarah sering sarapan begini," kata Darsa pelan. Naila menoleh. Ia tak menyangka nama itu akan keluar dari mulut Darsa secara langsung. Dia bukan wanita jahat. Tapi kami menikah karena dijodohkan, bukan karena cinta. Kami bertahan untuk Aruna, tapi pada akhirnya, kami berpisah, tetap dengan luka. Naila menunduk. Mendengarnya menyebut luka, untuk pertama kalinya, membuat Darsa tampak lebih manusia. Bukan sekadar pria tua yang membeli pernikahan. "Dan kamu?" tanya Naila. "Hati-hati. Aku kesepian, Naila. Sangat." Darsa menatap lurus ke depannya. "Waktu ayahmu datang padaku, aku tahu aku salah. Tapi aku juga melihat kamu. Seorang perempuan yang kuat, dewasa, dan terlihat mampu menanggung beban." Naila menggigit bibir.
Ada perasaan campur aduk antara kecewa dan iba. Ia tak ingin dikagumi karena ketangguhan yang membuatnya terus-menerus berkorban. Aku nggak kuat, Dar. Aku cuma terlalu banyak diam. Darsa menatap Naila dalam. Aku tahu. Dan aku minta maaf. Karena diamku menambah bebanmu. Mereka terdiam. Tapi untuk pertama kalinya, diam itu tak menyakitkan. Hari-hari berikutnya, Darsa perlahan berubah. Ia pulang lebih cepat, mengajak Naila bicara, bertanya soal hari-harinya, bahkan ikut duduk di balkon bersamanya meski tak bicara banyak. Suatu sore, Naila menemukan album tua di rak ruang baca. Di dalamnya, foto-foto Darsa muda bersama seorang perempuan cantik dan anak kecil yang tak lain adalah Aruna. Namun yang membuatnya terpaku adalah foto-foto lain. Darsa berdiri sendiri di berbagai tempat. Pantai, rumah tua, bangku taman. Selalu sendirian. Tak pernah tersenyum. Saat Darsa masuk ke ruangan, Naila menoleh. Kamu kelihatan sangat kesepian di semua foto ini. Darsa hanya tersenyum. Aku memang begitu. Sampai sekarang. Naila menatap pria itu lama. Usianya memang jauh lebih tua. Tapi untuk pertama kalinya, Naila melihat Darsa bukan sebagai suami tua, tapi sebagai pria yang memikul terlalu banyak beban, kehilangan terlalu banyak hal, dan hanya berusaha bertahan tanpa mengeluh. Malam itu, Naila tak langsung tidur. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi wajah Darsa yang tertidur lelah. Kerutan di dahinya, rambut yang mulai memutih, napas yang berat, semuanya menunjukkan waktu yang tak bisa dia kejar. Dan untuk pertama kalinya, Naila bertanya dalam hati, apa aku bisa mencintai dia? Rasa itu belum pasti, belum juga tumbuh penuh. Tapi bibitnya mulai muncul, mengganggu, menyentuh hati Naila yang selama ini ia tutup rapat. Darsa bukan pangeran impian, tapi ia bukan monster. Mungkin, ia hanya manusia, sama sepertinya. Dan kadang, cinta tidak datang dengan degup kencang dan bunga-bunga. Kadang, ia datang dengan diam dan luka yang perlahan saling mengobati. Suatu malam, hujan turun pelan-pelan. Bukannya bersembunyi di balik selimut seperti biasanya, Darsa mengajak Naila duduk di ruang keluarga. Api unggun buatan dari perapian menyala, menghangatkan suasana yang dingin, tapi bukan itu yang membuat Naila bertahan. Ada sesuatu di mata Darsa malam itu yang membuatnya ingin mendengarkan. Aku mau kamu tahu sesuatu tentang aku, kata Darsa, nadanya tenang tapi dalam. Tentang masa lalu yang selama ini aku kubur dalam-dalam. Naila mengangguk pelan. Darsa menghela napas. Istri pertamaku, Sarah, dia tidak meninggalkanku karena bercerai. Dia meninggal. Naila tercekat. Ia selalu mengira Darsa bercerai, bukan duda. Matanya menatap pria di hadapannya, kini tampak begitu rapuh dalam pengakuan itu. Kanker paru-paru stadium akhir. Kami baru tahu saat sudah terlalu terlambat. Aku habiskan 6 bulan terakhirnya di rumah sakit. Aruna waktu itu masih SMA, dan dia melihat ibunya menurun setiap hari. Tapi aku, Naila. Darsa menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku lari. Aku sibuk dengan pekerjaan. Aku terlalu takut kehilangan. Sampai-sampai aku menjauh. Aku merasa kalau aku tidak melihat Sarah menderita, maka aku bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Naila menelan air liur. Ia bisa merasakan luka itu masih terbuka, menganga, meski sudah bertahun-tahun berlalu. Aruna menyaksikan ibunya meninggal seorang diri. Aku datang 5 menit terlambat. Itu luka yang tak pernah bisa dia maafkan dariku. Air mata menggenang di mata Naila. Ia tak tahu apakah itu karena rasa iba, atau karena kini ia mulai melihat sisi Darsa yang tak pernah ia izinkan masuk sebelumnya. Jadi, saat kamu menikahiku? Naila bertanya pelan.
Darsa mengangguk. Aku ingin menebus. Bukan kesalahan masa lalu, mungkin itu tidak bisa ditebus. Tapi aku ingin belajar jadi lebih baik. Meski caraku salah. Aku tidak memaksa kamu mencintaiku, Naila. Tapi aku harap kamu bisa melihat bahwa aku mencintaimu dengan cara yang kupahami. Naila terdiam lama. Hujan di luar masih turun, tapi di dalam, suasana berubah lebih hangat, lebih jujur. Ia meraih tangan Darsa, pelan, ragu, tapi nyata. Tangan itu besar dan kasar, tapi terasa nyata dalam genggamannya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Naila menggenggam tangan suaminya bukan karena kewajiban, tapi karena dorongan hatinya sendiri. Aku belum tahu perasaanku, Dar, katanya jujur. Tapi, malam ini aku merasa, mungkin aku bisa mulai belajar untuk tidak membencimu. Darsa tersenyum. Senyum paling tulus yang pernah Naila lihat darinya. Bukan senyum menang, bukan senyum pencitraan. Tapi senyum lega dari pria yang akhirnya bisa membuka diri, dan dari wanita yang akhirnya mulai melihatnya sebagai manusia. Bukan hanya suami tua titipan hutang. Hari-hari setelah itu berjalan berbeda. Tak ada perubahan besar, tapi nuansanya berganti. Naila tak lagi menghindari Darsa. Mereka mulai bicara lebih sering. Sarapan tak lagi sunyi. Bahkan Aruna pun, meski masih bersikap dingin, mulai mengurangi sindiran-sindirannya. Suatu pagi, Naila sedang duduk di taman belakang saat Aruna datang diam-diam. Ayah cerita ke kamu, ya? Naila hanya mengangguk. Aruna menghela napas. Aku marah sama dia. Tapi sebenarnya, aku juga takut. Takut dia benar-benar jatuh cinta sama kamu. Karena kalau dia bahagia, aku akan merasa aku satu-satunya yang masih berkabung. Naila memandang gadis itu lama. Aruna yang selama ini keras ternyata hanya sedang mencari tempat untuk melampiaskan luka yang tak pernah selesai. Kamu nggak perlu takut kehilangan ayahmu, Aruna. Aku nggak pernah datang untuk merebut. Aruna menatap Naila, lalu melengos. Tapi kali ini, tak ada kata tajam. Hanya hening yang lebih jujur. Malam itu, di kamarnya, Naila duduk di meja rias. Ia memandangi cermin, lalu menulis sesuatu di jurnal kecilnya. Dulu aku pikir pernikahan ini adalah kutukan. Tapi sekarang aku tahu, mungkin Tuhan memang tak memberi kita cinta yang kita minta, tapi cinta yang kita butuhkan untuk belajar tentang kesabaran, luka, dan pengampunan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila memeluk Darsa dalam tidur mereka. Tanpa alasan. Tanpa kata, hanya pelukan, dan suara hati yang mulai luluh. Seminggu setelah Naila mulai mencoba menerima dan menyesuaikan diri dengan pernikahan yang terpaksa ini, dunia luar mulai mengerumuni kehidupannya dengan anggapan yang jauh berbeda. Pada awalnya, Naila tak terlalu memedulikan bisik-bisik yang datang dari teman-temannya. Mereka adalah teman-teman lama yang sudah mengenalnya sejak masih kuliah, dan hubungan mereka dulu terasa sangat dekat. Mereka sering berbagi cerita, tertawa bersama, bahkan saling mendukung dalam setiap keputusan. Namun, sejak pernikahannya dengan Darsa, segalanya berubah. Saat pertama kali mendengar bisik-bisik itu, Naila hanya menganggapnya sebagai gosip belaka. Tapi semakin hari, gosip itu semakin menjalar. Teman-temannya mulai mencibirnya secara terang-terangan. Bahkan beberapa dari mereka yang pernah dianggap sahabat, kini seolah menjauh dan menghindarinya. Salah satu yang paling menusuk adalah ketika Lisa, sahabat lama Naila yang selalu bersamanya, mengirimkan pesan yang membuat hatinya terjerat begitu dalam. Aku nggak habis pikir, Naila, kamu pikir Darsa bisa memberikan kebahagiaan? Kamu cuma cari aman dan uang, kan? Apa sih bedanya kamu sama perempuan-perempuan itu? Naila membaca pesan itu berulang kali, merasa dadanya sesak. Kenapa Lisa begitu menuduh tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa tahu betapa hatinya meronta setiap hari,
berperang dengan perasaan sendiri. Perasaan tak siap, tak rela, tapi juga tak bisa mundur lagi. Di tengah kegelisahan itu, Naila mencoba menemui beberapa teman lainnya di sebuah kafe. Mereka sering bertemu di tempat ini, bertukar cerita tentang pekerjaan, kehidupan pribadi, dan, terkadang, membahas gosip terbaru. Namun kali ini, suasananya berbeda. Begitu Naila duduk, dia bisa merasakan tatapan mereka yang penuh penilaian. "Jadi, gimana hidup kamu sekarang?" tanya Rina, dengan senyum yang lebih mirip olok-olok daripada sapaan. Naila menarik napas dalam-dalam. "Baik. Apa kabar kalian?" jawabnya dengan berusaha menjaga kesopanan. "Wah, kamu kok bisa bilang, baik? Aku dengar kamu menikah dengan Darsa itu cuma demi uang, ya? Jadi, sekarang kamu tinggal di rumah besar itu, ngabisin harta dia, kan?" Tiba-tiba, suasana menjadi canggung. Semua mata tertuju padanya, dan pertanyaan itu terngiang di kepala Naila seperti palu yang terus-menerus dipukul ke jantungnya. Rasanya seakan seluruh dunia mendatanginya dengan tuduhan yang tak terelakkan. "Naila, nggak perlu munafik deh. Semua orang tahu. Kamu cuma mencari aman. Kalau Darsa kaya, kenapa nggak dipakai?" lanjut Rina dengan nada penuh sindiran. Naila merasa perutnya mual. Ia ingin melawan, ingin menjelaskan, tetapi kata-kata itu terperangkap di tenggorokannya. Apakah ini yang mereka pikirkan tentangnya? Apakah mereka tidak tahu betapa banyak air mata yang ia tangiskan sejak pernikahan itu dimulai? Betapa ia berjuang untuk bertahan di dalam rumah yang penuh dengan ketegangan, meski Darsa berusaha bersikap baik padanya? "Aku enggak seperti itu, Rina," jawab Naila akhirnya, suaranya bergetar. "Aku enggak menikah dengan Darsa karena uang. Aku menikah karena keadaan yang memaksa aku untuk melakukannya." Namun Rina dan yang lainnya hanya tertawa kecil. Iya, sama aja. Kita tahu semua alasanmu. Dan itu bukan alasan yang cukup mulia, Naila. Apa kamu nggak mikir? Kamu cuma nyari keuntungan dari pernikahan ini." Sebuah ketegangan merambat ke seluruh tubuh Naila. Rasanya dunia tiba-tiba menjadi begitu sempit, dan udara terasa begitu berat untuk dihirup. Dia merasa seperti sudah dihakimi, tanpa ada yang peduli dengan perasaan dan niat sebenarnya. Begitu banyak tuduhan yang datang tanpa melihat kenyataan yang sesungguhnya. Mereka hanya melihat pernikahannya sebagai sesuatu yang dangkal, tanpa tahu tentang luka-luka yang ia bawa. Sepulang dari pertemuan itu, Naila duduk termenung di kamarnya, merenung dalam diam. Apa yang salah dengan dirinya? Mengapa ia merasa begitu tersisih? Mengapa semua orang mulai menjauhinya? Hanya karena pilihan yang bukan sepenuhnya dari hatinya? Sejak pertemuan dengan teman-temannya tadi, Naila merasa cemas akan setiap langkahnya. Setiap kali ia keluar, ia merasa seolah ada yang mengawasi, menilai, dan menunggu kesalahannya. Bahkan orang-orang di luar rumah pun mulai mencibir. Beberapa kali ia mendengar bisik-bisik tentang dirinya, mengenai betapa cepatnya ia menikah dengan Darsa yang jauh lebih tua, dan seolah hanya untuk mengamankan masa depan finansialnya. Dia merasa seperti seorang wanita yang tak pernah bisa diterima. Dihina karena pilihannya, dihakimi karena hidupnya, dan dihujat karena tak bisa memenuhi standar-standar yang tak pernah ia pilih. Namun, jauh di dalam dirinya, Naila tahu bahwa ia tak bisa terus-menerus berlarut dalam penderitaan itu. Ia bisa memilih untuk melawan atau menyerah pada anggapan dunia luar. Tentu saja ia merasa sakit, sangat sakit, tetapi di sisi lain, ia juga mulai menyadari bahwa tak ada yang lebih penting daripada kejujuran pada dirinya sendiri. Apakah ia merasa bersalah? Ya, ia merasa. Tapi ia tak pernah memilih untuk berada di situasi ini dengan penuh kesadaran dan keinginan. Semua ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh orang lain. Dan Naila, meski terluka, harus belajar untuk menghadapinya.
Di tengah badai cacian yang datang, Naila merasa sedikit tergerak untuk berdiri. Mungkin ini saatnya untuk mulai berjuang. Ia tak ingin hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain selamanya. Ia ingin memperjuangkan hidupnya, dan mungkin, lambat laun, ia bisa membuktikan kepada dunia bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang wanita pemangsa harta. Setelah berbulan-bulan pernikahan yang penuh dengan pertarungan batin, situasi bisnis keluarga Naila akhirnya mulai stabil. Bisnis ayahnya, yang sempat terancam bangkrut, kini kembali pulih. Dan meskipun itu berarti beban hutang yang harus dilunasi sudah mulai teratasi, ada satu hal yang tak bisa terhapus begitu saja, keraguan Naila terhadap pernikahannya. Suatu sore, setelah makan malam, Naila duduk bersama orang tuanya di ruang tamu. Mereka tampak lebih tenang, lebih ceria, namun juga lebih berhati-hati dalam bicara. Mereka tahu bahwa Naila sedang berada dalam dilema besar. Orang tuanya sudah mengetahui, meski tak pernah mengungkapkannya, bahwa Naila tak pernah benar-benar merasa bahagia dalam pernikahannya dengan Darsa. "Naila," kata ibu Naila, suara lembut penuh kekhawatiran. "Kami tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi kamu juga harus pikirkan kebahagiaanmu sendiri." Ayah Naila, yang biasanya diam, kini menatap anaknya dengan tatapan serius. "Mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan apakah pernikahan ini benar-benar yang kamu inginkan. Sekarang, bisnis kita sudah stabil. Kamu tak perlu lagi merasa terikat oleh hutang yang memaksa pernikahan itu. Jika kamu merasa tidak bahagia, tidak ada salahnya untuk mencari jalan keluar." Naila terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Sejak awal, orang tuanya selalu mendukungnya, tapi kali ini mereka memberi saran yang lebih radikal. Dulu, mereka yang meminta Naila bertahan demi menyelamatkan bisnis keluarga. Tapi kini, semuanya sudah berubah. Ayah dan ibunya menganggap, dengan stabilnya bisnis, Naila tak perlu lagi berkorban dalam pernikahan yang penuh rasa terpaksa. Mereka ingin anak mereka bahagia, meski itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit. Namun, seiring kata-kata itu bergema dalam pikirannya, hati Naila menjadi semakin kacau. Mungkin orang tuanya benar. Mungkin ia bisa hidup lebih bebas tanpa Darsa, yang meskipun baik, tetap tidak dapat mengisi kekosongan hatinya. Tapi apakah itu benar-benar yang ia inginkan? Ia teringat kembali pada saat-saat ketika Darsa mulai terbuka tentang masa lalunya, tentang kesendirian dan lukanya. Ia ingat bagaimana Darsa berusaha membuatnya merasa dihargai, meskipun pada awalnya itu tampak seperti hanya kewajiban. Hati Naila berdebar saat mengingat bagaimana ia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, meski tak sepenuhnya. Apakah aku bisa benar-benar meninggalkan semua itu? Naila bergumam dalam hati. Apakah aku bisa meninggalkan Darsa, yang meskipun jauh dari sempurna, sudah menunjukkan sisi kemanusiaannya? Beban emosional semakin berat. Di satu sisi, ia merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan sosial dan tidak sesuai dengan harapan hidupnya. Di sisi lain, ia mulai merasakan ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa terpaksa. Mungkin Darsa bukan pria muda yang penuh gairah, tapi ada sesuatu yang menarik hati Naila. Ia tak bisa menepis perasaan yang perlahan tumbuh, meskipun ia tak yakin apakah itu cinta sejati atau hanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman. Hari-hari berlalu, dan Naila merasa semakin terjebak dalam kebingungannya. Ia sering melamun, memikirkan masa depannya yang penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Saat ia melihat Darsa, ia melihat seorang pria yang penuh luka, yang selalu berusaha memberi tanpa bisa benar-benar terbuka dengan orang lain. Di sisi lain, ia juga merasa semakin terkekang oleh peranannya sebagai istri, yang semakin hari semakin tampak seperti beban daripada pilihan. Di suatu malam, Darsa datang padanya setelah makan malam. Wajahnya tampak letih, dan Naila bisa merasakan betapa beratnya langkahnya mendekat. "Naila, aku tahu ini bukan mudah. Aku tahu kamu merasa terjebak,
Darsa mulai, dengan suara yang penuh kejujuran. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku ingin kita bekerja bersama. Aku ingin kita lebih dari sekadar suami istri karena kewajiban. Naila menatapnya. Ia bisa merasakan betapa tulusnya kata-kata itu. Tapi entah mengapa ia tetap merasa ada jurang besar yang memisahkan mereka. Aku tahu, Dar. Tapi bagaimana jika kita tidak pernah bisa menjadi seperti yang kamu inginkan? Apa yang harus kita lakukan? Darsa terdiam sejenak. Aku tak pernah berharap kita akan menjadi pasangan sempurna. Tapi aku berharap kita bisa saling menerima dan tumbuh bersama, meskipun itu tidak mudah. Naila menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia ingin menangis, tapi ia tak tahu apa yang benar-benar ia rasakan. Apakah ia hanya takut akan kehilangan kenyamanan hidupnya? Atau apakah perasaan ini benar-benar sebuah pilihan yang tepat? Setiap keputusan terasa seperti belati yang menembus hatinya. Namun, pada saat itu, sesuatu dalam dirinya mulai menenangkan. Mungkin keputusan untuk tetap tinggal bukan karena ia tak bisa pergi, tapi karena ia mulai memahami arti dari menerima ketidaksempurnaan. Esok paginya, Naila merasa hatinya lebih tenang. Ia tahu jalan yang harus ia pilih tak akan mudah. Mungkin ia tak bisa memutuskan dalam satu malam, tapi ia sadar bahwa yang terpenting adalah belajar untuk jujur pada perasaan dan pikirannya sendiri. Ada banyak hal yang belum ia pahami dalam pernikahan ini, tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak bisa terus-menerus berlari dari keputusan yang telah ia buat. Apakah ia akan memilih untuk bertahan bersama Darsa? Atau akan ia mengikuti nasihat orang tuanya dan mencari kebahagiaan di luar pernikahan ini? Waktu akan memberi jawabannya, dan Naila tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus siap menghadapi kenyataan. Sudah beberapa hari Darsa terbaring sakit. Penyakit yang menyerangnya datang begitu mendadak, membuat tubuhnya lemas dan tak berdaya. Meskipun usia yang semakin bertambah membuatnya lebih rentan, Naila tahu betul bahwa ia tak bisa hanya diam melihat suaminya dalam keadaan seperti itu. Meskipun hubungan mereka jauh dari kata ideal, pada akhirnya ia merasa tergerak untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Darsa, yang biasanya tampak tegar dan penuh wibawa, kini terlihat rapuh. Wajahnya yang sering dihiasi dengan senyum itu kini tampak pucat, dan matanya tampak lelah. Naila duduk di sisi tempat tidur, menatap suaminya yang terbaring lemah. Ia tak bisa menyangkal perasaan cemas yang menggelayuti hatinya, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan. Ia mulai menyadari bahwa tak ada kebencian dalam dirinya, hanya rasa cemas yang mendalam. Aku akan menjagamu, Dar. Jangan khawatir. Suara Naila terdengar lembut, meskipun dalam hati, ia tak tahu apakah ia hanya berbicara untuk dirinya sendiri atau untuk Darsa. Darsa memalingkan wajahnya, matanya yang sedikit terpejam membuka perlahan. Kamu tak perlu repot-repot. Aku akan baik-baik saja. Namun suaranya terdengar lemah, seperti tidak cukup kuat untuk meyakinkan dirinya sendiri. Naila hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya tak sepenuhnya tenang. Ia tahu, meskipun Darsa tampak menganggapnya remeh, dia sebenarnya sangat membutuhkan perhatian. Dan tanpa disadari, Naila merasa bahwa peranannya sebagai istri lebih dari sekadar memenuhi kewajiban. Ia benar-benar merasa ingin merawat Darsa, ingin agar pria ini merasa lebih baik, lebih kuat. Sebuah perasaan yang ia sendiri tak dapat jelaskan dengan kata-kata. Hari demi hari, Naila merawat Darsa dengan penuh perhatian. Ia membawakan obat, mengganti kompres, bahkan menemani suaminya tidur di malam hari, meskipun ia tak merasa nyaman harus berjaga sepanjang malam. Namun, di tengah kesibukannya, ia mulai merasakan kehangatan yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Di malam yang kesekian, setelah memandikan Darsa yang masih demam tinggi, Naila duduk di tepi tempat tidur, matanya terpejam sejenak. Semua suara di sekitarnya tampak hilang. Ia merasa tubuh Darsa yang hangat, nafasnya yang terengah-engah,
dan suara detak jantungnya yang terdengar lebih jelas dalam keheningan. Tanpa sadar, hatinya berdebar lebih cepat. Apa yang sedang terjadi padaku? Pikir Naila, sambil menatap Darsa yang tidur dengan wajah lelah, namun tampak damai. Perasaan yang dulu ia anggap tak lebih dari sekadar kewajiban kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Entah kapan, entah bagaimana, perasaan itu mulai tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Ia tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai muncul. Mungkin itu dimulai saat ia melihat Darsa dalam kesedihan, atau ketika ia mulai mendengarkan cerita-cerita tentang masa lalunya yang penuh luka. Mungkin itu juga muncul ketika ia menyadari bahwa meskipun Darsa jauh lebih tua darinya, pria itu memiliki banyak kualitas yang mulai membuat Naila menghormatinya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, sesuatu yang melebihi sekadar rasa terpaksa atau kewajiban. Cinta. Namun, perasaan ini justru membuat Naila bingung. Ia merasa tidak pantas merasakannya. Ia sudah terlalu banyak dihantui oleh kebingungannya tentang pernikahan ini. Darsa bukan pilihan yang ia inginkan di awal, dan ia sudah memutuskan untuk tetap bertahan bukan karena cinta, tetapi karena alasan-alasan yang lebih pragmatis. Tapi semakin lama, semakin ia menyadari bahwa perasaan itu tumbuh, meskipun ia mencoba menahannya. Suatu pagi, Darsa terbangun setelah beberapa hari terbaring sakit. Wajahnya tampak lebih segar, meskipun masih ada bekas-bekas lelah di matanya. Naila duduk di dekatnya, memberinya air dan obat-obatan yang diperlukan. Tanpa disadari, ia merasakan sentuhan tangan Darsa yang lebih hangat dari sebelumnya. Darsa menatapnya dengan mata yang lebih dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang telah lama tertahan. Naila, aku tahu aku bukan pria sempurna, dan kita tidak memiliki banyak waktu untuk membicarakan semuanya. Darsa memulai, suaranya berat, penuh rasa penyesalan. Tapi aku berterima kasih. Terima kasih karena kamu tetap ada di sini. Kamu mungkin tak memilihku, tapi kamu tetap memilih untuk merawatku. Kata-kata itu membuat Naila terdiam. Sebuah rasa hangat mengalir dalam dirinya, tetapi ia juga merasakan kesakitan. Bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang mulai ia rasakan? Bagaimana ia bisa berbicara tentang cinta yang tumbuh diam-diam di hatinya, sementara ia sendiri masih merasa terjebak oleh pernikahan yang tak sepenuhnya ia pilih? Aku tak tahu harus berkata apa, Dar. Naila akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang ia kira. Aku merasa terjebak antara kewajiban dan perasaan yang mulai tumbuh. Aku ingin membantu, aku ingin mendukungmu, tapi aku juga takut jika aku hanya terlena dalam perasaan ini. Darsa mengangguk pelan, seolah mengerti tanpa perlu banyak kata. Kamu tidak perlu takut. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu lebih dari sekadar istri yang terpaksa. Kamu berarti lebih dari itu. Naila menatap Darsa dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tanpa sadar, ia merasakan sebuah perasaan yang lebih kuat dari sekadar kebingungan. Perasaan yang mulai ia sebut cinta, meskipun ia takut untuk mengakuinya. Setelah beberapa hari merawat Darsa, Naila menyadari satu hal yang tak bisa ia pungkiri lagi. Ia mulai jatuh cinta. Cinta yang tumbuh perlahan, seperti serpihan-serpihan kecil yang tak pernah disadari, tetapi kini menyatu menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih indah. Darsa bukan lagi pria tua yang ia nikahi demi kewajiban. Ia kini melihatnya sebagai pria yang juga penuh dengan kehangatan dan kelembutan. Namun, apakah perasaan itu akan bertahan? Dan bagaimana mereka akan menghadapinya setelah perasaan itu tumbuh, meskipun hubungan mereka dimulai dengan cara yang tak biasa? Hari-hari berlalu dan Naila merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan untuk bertahan atau pergi dari Darsa kini menjadi semakin rumit, bukan hanya karena kewajiban atau tuntutan keluarganya, tetapi karena perasaan yang semakin mengikatnya pada pria yang kini telah banyak mengubah pandangannya. Sejak beberapa minggu terakhir,
Ia merasa perasaan yang tumbuh di dalam hatinya semakin nyata. Tidak lagi sekadar rasa kasihan atau terpaksa, tapi cinta yang diam-diam mulai mengisi ruang kosong yang dulu ia rasa ada dalam dirinya. Namun, dalam setiap detik yang ia habiskan bersama Darsa, Naila merasa takut. Takut jika cintanya hanya sementara. Takut jika ia hanya tergoda oleh kemanisan hidup yang telah ia pilih tanpa benar-benar tahu apakah itu cinta sejati atau bukan. Namun, meskipun kebingungannya semakin mendalam, satu hal yang pasti dalam hatinya, ia tidak ingin pergi. Naila tahu bahwa keputusan untuk bertahan dalam pernikahan ini bukan karena utang atau kewajiban semata, tetapi karena ia mulai merasakan hubungan itu lebih dari sekadar ikatan yang terpaksa. Ia ingin Darsa dalam hidupnya, meskipun itu berarti menghadapinya dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Pagi itu, di ruang tamu yang sunyi, Naila duduk sambil menatap jendela yang menghadap ke taman luas di belakang rumah. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya, namun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa keluarga dan teman-temannya mulai memberikan tekanan, terutama orang tuanya yang menganggap bahwa ia masih bisa mencari kebahagiaan di luar pernikahannya dengan Darsa. Mereka sering menasihatinya untuk memilih jalan yang lebih bebas, jalan yang lebih sesuai dengan harapan hidupnya yang belum sepenuhnya ia jalani. Namun, ada satu titik yang membuat Naila berbeda dengan orang lain. Ia sudah memutuskan. Keputusannya bukan lagi untuk menjaga bisnis keluarga atau sekadar memenuhi kewajiban. Ia memilih untuk bertahan karena ia memilih Darsa. Ia memilih untuk mencintainya, meskipun itu datang setelah sekian lama berada dalam kebingungan dan ketidakpastian. Siang itu, Darsa datang menemui Naila di ruang tamu. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, dan Naila bisa melihat betapa banyak yang ingin ia katakan. Ia tahu bahwa Darsa juga merasakan kegelisahan yang sama. Beberapa kali, Darsa sempat mencoba membuka percakapan tentang perasaan mereka, tetapi Naila selalu menghindar, khawatir akan jawaban yang bisa menghancurkan harapan mereka. Namun hari itu, suasana tampak berbeda. Darsa duduk di depan Naila, matanya menatap penuh harap. "Naila," suaranya rendah, hampir terdengar seperti sebuah permohonan. "Aku tahu kamu sudah banyak berkorban. Aku juga tahu betapa sulitnya situasi ini. Tapi aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar ingin bertahan?" Naila menunduk sejenak, memikirkan kata-kata yang harus ia ucapkan. Pertanyaannya terasa sangat berat, namun juga penuh dengan harapan. Darsa, yang dulu hanya menjadi pelindung dalam kehidupan keluarganya, kini tampak lebih rapuh. Pria yang selama ini ia anggap jauh dan terpisah darinya kini berada dalam jarak yang sangat dekat, menunggu jawaban yang bisa mengubah arah hidup mereka. Naila mendalamkan napas, lalu akhirnya mengangkat wajahnya untuk menatap mata Darsa dengan keteguhan yang tidak ia rasakan sebelumnya. "Aku memilih bertahan, Dar," jawabnya. Suaranya cukup tegas meskipun ada kelembutan yang terpendam. "Bukan karena utang, bukan karena tekanan dari siapapun, tapi karena aku merasa, aku ingin melanjutkan ini. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar di sini. Mungkin aku tak pernah merencanakan ini, tapi sekarang aku tahu, aku ingin kita berjalan bersama, meski aku tak tahu apa yang akan terjadi." Darsa terdiam sejenak, seolah kata-kata Naila menggugah sesuatu yang selama ini tertahan dalam dirinya. Ia mengangguk perlahan. Wajahnya yang semula cemas kini menunjukkan ekspresi yang lebih lega. "Naila, aku tak pernah tahu bahwa kamu akan memilih bertahan. Aku tahu kita tidak sempurna. Aku tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi aku sangat bersyukur kamu memilih untuk tetap ada." Darsa berkata dengan suara yang lebih lembut, penuh rasa terima kasih. Naila hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia merasa lebih ringan. "Aku mungkin tidak tahu segalanya, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin kita coba bersama. Tidak ada jaminan, Dar, tapi aku akan berusaha. Kita akan jalani semuanya bersama." Mata Darsa berkaca-kaca.
dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Naila bisa melihat kelembutan sejati di balik tatapan mata pria itu. Ia merasakan koneksi yang mendalam, sesuatu yang telah tumbuh perlahan seiring berjalannya waktu. Mungkin, mereka memang tidak sempurna, tetapi mereka memiliki satu hal yang tak bisa diabaikan, saling memilih. Hari-hari setelah itu, Naila mulai melihat perubahan kecil dalam dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam pernikahan ini. Ada kebahagiaan yang muncul dalam kesehariannya, meskipun terkadang masih ada keraguan yang datang. Namun, Naila merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk bertahan bukan hanya tentang melanjutkan hidup bersama Darsa, tapi juga tentang menemukan bagian dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia mulai menerima kenyataan bahwa perasaan itu tidak datang begitu saja, tapi butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang. Darsa, meskipun jauh lebih tua darinya, kini tidak lagi tampak sebagai pria yang hanya memberikan kenyamanan atau keamanan. Ia adalah seseorang yang, perlahan, telah ia cintai dengan caranya sendiri. Mungkin, jalan mereka masih panjang. Mungkin akan ada lebih banyak rintangan yang datang. Namun satu hal yang Naila tahu pasti, ia memilih untuk bertahan, bukan karena kewajiban, tetapi karena hati yang mulai menerima dan mencintai. Pernikahan Naila dan Darsa telah melewati banyak cobaan. Dari sekadar ikatan yang terbentuk karena utang budi, hingga menjadi sebuah hubungan yang dipenuhi dengan pemahaman, penerimaan, dan, akhirnya, cinta yang tumbuh perlahan. Kini, setelah sekian waktu, mereka akhirnya dapat merasakan makna sejati dari sebuah ikatan yang mereka buat. Pernikahan mereka bukan lagi tentang kewajiban atau sekadar kontrak yang tak diinginkan. Tidak lagi tentang beban yang harus mereka pikul. Sebaliknya, hubungan itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam diri satu sama lain, meskipun hubungan itu dimulai dari luka, dari keterpaksaan, dan dari banyak perasaan yang sebelumnya belum mereka pahami. Hari itu, di ruang makan yang besar dan terang, Naila menatap Darsa yang sedang duduk di hadapannya, menyantap sarapan pagi dengan senyum lembut. Mereka sudah melalui banyak hal bersama, baik dan buruk, suka dan duka. Namun, ada satu hal yang kini semakin jelas bagi Naila. Cinta itu datang dengan cara yang tak terduga. Ia tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa memaksanya datang tepat pada waktunya. Namun, cinta itu datang, dan ia menemukannya di tempat yang paling tidak pernah ia duga, di dalam dirinya sendiri. Darsa menatap Naila dengan tatapan penuh kasih, sebuah tatapan yang kini jauh berbeda dari yang ia tunjukkan dulu. Ada kedalaman di matanya, seolah ia juga merasakan perubahan yang sama. Dalam keheningan, mereka saling memandang, dan Naila merasa bahwa semua kata yang selama ini mereka tak terucapkan telah terungkap dalam tatapan mereka. Tidak perlu lagi ada keraguan, tidak perlu lagi ada rasa takut. Mereka telah saling menemukan, dan itu sudah cukup. Naila, Darsa memulai, suaranya tenang, namun penuh dengan perasaan. Aku tahu bahwa pernikahan kita tidak dimulai dengan cara yang biasa. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku bersyukur. Aku bersyukur kamu ada di sini. Bersyukur kamu memilih untuk bertahan. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa aku katakan. Naila tersenyum lembut, meskipun hatinya penuh dengan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Ia sudah melewati banyak keraguan, dan kini, semuanya terasa begitu jelas. Aku juga mencintaimu, Dar. Cinta yang tidak datang dengan mudah, tetapi tumbuh seiring waktu. Aku tak pernah membayangkan kita akan berada di sini, tetapi aku sangat bersyukur bisa mengalaminya bersamamu. Darsa meraih tangan Naila, menggenggamnya dengan penuh kelembutan. Kita memang memulai perjalanan ini dengan cara yang tidak biasa. Tapi aku percaya, kadang cinta itu harus ditemukan melalui proses yang panjang dan penuh pengorbanan. Dan kita sudah sampai di sini. Kita akan terus melangkah bersama. Naila menatap Darsa dengan mata yang penuh makna. Aku sudah menemukan mahar cinta itu, Dar. Tidak dalam harta, tidak dalam kemewahan, tetapi dalam setiap momen yang kita jalani bersama. Setiap hari yang kita lewati bersama adalah hadiah yang lebih berharga daripada apapun. Darsa tersenyum, matanya yang penuh kasih memancarkan kebahagiaan yang tulus. Aku setuju. Kita mungkin tidak punya banyak hal yang orang lain anggap penting, tetapi kita punya satu hal yang lebih berharga dari apapun,
kita punya satu sama lain. Mereka saling memandang, dan Naila merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua kekhawatiran tentang masa depan, tentang apakah mereka akan bisa terus bersama, menghilang begitu saja. Cinta mereka, meskipun dimulai dari luka dan kebingungannya, telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah. Sesuatu yang bisa mereka banggakan. Sesuatu yang membuat mereka merasa lengkap. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan, Naila dan Darsa duduk bersama di teras rumah mereka. Pemandangan di luar begitu tenang, dengan langit yang dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Semua terasa begitu damai, begitu sempurna. Mungkin, inilah yang disebut kebahagiaan yang sejati. Kita sudah melewati banyak hal, Naila, kata Darsa, suaranya rendah namun penuh dengan makna. Aku tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi aku ingin kita menjalani masa depan ini dengan penuh cinta dan pengertian. Naila mengangguk, merasakan kebahagiaan yang dalam di dalam hatinya. Aku setuju, Dar. Aku siap menjalani masa depan ini bersamamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin melewatinya tanpa kamu di sisiku. Darsa tersenyum, kemudian menarik Naila lebih dekat, memeluknya dengan penuh kasih. Dalam pelukan itu, Naila merasa bahwa segala sesuatu yang pernah mereka alami, baik yang manis maupun pahit, semuanya telah membawa mereka ke titik ini. Titik di mana mereka saling menerima, saling mencintai, dan saling memahami. Pernikahan mereka bukan lagi tentang utang atau kontrak. Itu bukan sekadar tentang kewajiban yang harus dipenuhi. Sekarang, itu adalah tentang dua hati yang memilih untuk saling menerima, meskipun dimulai dari luka. Itu adalah sebuah kisah cinta yang telah melalui banyak cobaan, namun akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Aku mencintaimu, Naila. Darsa berbisik, suaranya lembut namun penuh makna. Aku juga mencintaimu, Dar. Naila menjawab, matanya berbinar dengan rasa cinta yang tulus. Dalam pelukan itu, mereka merasa bahwa mereka akhirnya menemukan rumah mereka. Rumah yang dibangun dari cinta, kesetiaan, dan pengertian yang dalam. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi luka yang membekas. Hanya ada cinta yang tumbuh di antara mereka, yang kini menjadi mahar terindah yang mereka temukan bersama. Dan dengan itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik, lebih penuh makna, dan lebih indah, bersama-sama.